Dah. Nanti kalau absen dibilang ya. Oh enggak. Please. Oh, lu tiap tahun di rekam layar ya? Makanya Jadi YouTuber. oh iya ya. Kayak Harusnya ibunya tuh sambil kamu sinkron kamu pakai headphone. oh enggak. Gue dia suaranya kerumunan apa? Krumu lah. Oh, tahu sih bagus. Ya kagak lah orang ini enggak ini. Gede banget. Iya dikasih lagi abis ini. Gue mau yang tengah. Emang lebih manis ya? Tai potong lagi anjir. Kenapa sih? Udah dipotong. Cari. Ya udah lah nggak jadi absen. Tapi gua panas. Manis. Tapi amat teksturnya. Oh, ini Indramayu. Ini dia enggak itu enggak Cara menggunakan kerudung pasmina sirup itu gimana ya? enak yang ini tahu. Iya, Yang ini. madu teksturnya. Aku suka ini makanya ini baunya. Simmer. Ih, Cai langsung ambilin yang itu dulu. Suruh 2 kali. Nyebelin banget. Tahu. Warnanya beda warnanya sama sih Cez. Nggak tahu ya. Ya bu, makanya join gitu ya. Apa? Iya, dan nih. Emang nggak pernah join. Makanya Apa sih? ini pintar kalau presentasi selalu di akhir ya. Siapa? Bu, makanya join. Siapa kok sekarang? Siapa? Di kemarin aku lihat Jir di luar. Lu kalau pakai ini gimana bang? Yang ini dikemanain? Ke belakang dekat. Semua dua-duanya. Gini. Ya jangan. Paling enak tuh yang pakai pasmina kau. Iya. Itu kalau nggak pakai tikus nggak bisa. Indah sama Java nggak pernah akur aja. Ibunya tuh diem apa ya? Kok gue nggak dengar suara sih? Itu masih diemnya tadi. Iya, goblok. Pantes gue udah nge-record Engge. Itu materinya jadi padat sekali gitu ya, tidak bisa kita jabarkan lebih banyak ya. Untung belum ini. Jadi kita coba ambil yang memang apa ya, nanti untuk pengembangan Anda bisa baca ya bukunya di transfer. Harusnya lu yang potongin. Oh enggak. Oke, jadi seperti saya tadi sudah menyebutkan ya bahwa bagi Anda yang nanti akan bekerja di bidang-bidang thermal ya, nanti akan sering menjumpai alat yang seperti ini ya, akan menjumpai proses perpindahan panas antara dua fluida ya. Terdakwa malahan. Ayo. Jadi antara dua fluida yang terpisah ya. Jadi misalkan dipisahkan oleh adanya dinding ini ya, dinding di sini. Nah itu nanti akan jadi perpindahan panas dari fluida yang temperaturnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada perpindahan panas di sini yang dari fluida yang temperaturnya itu lebih tinggi ke fluida yang temperaturnya lebih rendah. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan proses perpindahan panas ini disebut dengan heat exchanger. Alatnya seperti ini ya, atau alat penukar kalor. Nah, nanti aplikasinya itu banyak sekali ya. Misalnya di AC itu ada yang namanya kondensor ya. Kemudian ada evaporator ya. Terus kalau di siklus energi itu siklus tenaga ya, Anda kan sudah belajar di pertemuan 1 sampai dengan 7 ya, itu ada termodinamika. Nah, itu ada misalnya siklus tenaga uap ya. Nah, di situ ada kondensor, terus ada boiler gitu ya. Untuk meningkatkan untuk membangkitkan uap. Nah, salah satu contoh dari alat penukar kalor ini ya di sini waste heat recovery ini. Nah, ini juga populer ya. Jadi alat ini waste heat recovery ini biasanya memanfaatkan ini panas yang terbuang misalnya di knalpot gitu ya. Di knalpot itu knalpot sepeda motor misalnya ya, atau engine itu ya.
engine untuk mobil. Nah, itu kita bisa pasangi alat penukar kalor ya, sehingga panas yang dibawa oleh gas buang itu misalnya ya bisa digunakan untuk memanaskan air gitu. Nah, alat yang digunakan itu disebut dengan heat exchanger ya. Nah, terus proses kimia itu juga banyak sekali ya memanfaatkan heat exchanger. Nah, ini salah satu alat ini shell and tube heat exchanger. Ini salah satu yang saya ambil dari website ya, compact bentuknya. Jadi yang satu biasanya ini salah satu apa namanya contohnya ya. Jadi biasanya dia akan masuk dari sisi sini ya, sisi kiri ini di sini. Terus fluida satunya itu akan masuk dari sisi bawah yang ini. Terus nanti dikeluarinnya itu di sini. Biasanya seperti itu. Di dalam tabung pipa itu ya. Jadi itu di dalam tabung pipa ini tuh ada perpindahan panas ya di sini nih. Di dalamnya itu di dalam itu ada proses perpindahan panas ya antara fluida yang temperaturnya yang lebih tinggi ke dengan fluida yang temperaturnya lebih rendah. Nanti akan kita bahas secara detail mulai dari strukturnya, kemudian bagaimana melakukan analisisnya, kemudian bagaimana guidance-nya untuk secara desainnya gitu ya. Kita akan lihat. Nah, ini jenis-jenis alat penukar kalor. Jadi pertama yang kita bahas ini jenis-jenis alat penukar kalor. Kalau jenis alat penukar kalor itu bisa diklasifikasikan berdasarkan dari susunan aliran, kemudian juga diklasifikasikan berdasarkan dengan tipe konstruksinya. Nah, contoh yang paling sederhana ini dari suatu alat penukar kalor gitu ya. Bisa kita buat misalnya ada fluida dingin ya, ada fluida panas. Itu mengalir ya dalam arah yang sama di dalam pipa konsentrik. Anda bisa lihat di gambar yang A ini. Ya, jadi kita bisa asumsikan di sini ya, di sini ini fluida panasnya, terus di sini itu fluida dinginnya. Nah, jadi dia masuk dari sisi ini kiri ya, mengalir dengan arah yang sama ke kanan. Anda lihat ini fluida yang panas. Nah, sehingga dia suhunya nanti akan turun ya. Jadi misalnya kalau di sini ini adalah T1 ya, kemudian di sini yang ini ya, ini adalah T2. Nah, ada perpindahan panas dari fluida ini ke sini gitu ya. Nah, ini misalnya di sini ini ada TA. Ini keluarnya nanti, ini dia kan mengalir masuk ke sini ya. Dia keluarnya misalnya ke sini. Di sini ada TB. Nah, karena ada perpindahan maksa gitu ya, perpindahan panas ya. Jadi temperatur dari fluida yang lebih panas itu nanti akan turun. Jadi T1-nya itu T1 itu akan lebih tinggi daripada T2. Nah, sementara temperatur dari fluida yang lebih dingin ya, itu akan naik ya. Berarti TB itu ya. TB-nya nanti lebih besar dari TA-nya. Jadi kalau kita modifikasi arah alirannya ya, jadi sehingga nanti kita lihat di gambar yang B ini, nah disebut dia adalah
counter flow ya, counter flow dari heat exchanger. Jadi arah aliran itu antara fluida yang panas dengan fluida yang dingin itu adalah 180 derajat ya. Jadi sekali lagi kita bisa misalkan ya, di sini ada fluida yang panas ya. Kemudian nanti keluarannya itu adalah fluidanya dingin ya, mengalir dari sini ya, dia muter. Ini di sini ini masuk, nah tapi dia di sini tuh dia, kalau ini kan tadi diteruskan ya, kalau ini dia tuh terus ke kiri gitu ya, ke kiri, ke kanan terus ke kiri. Sekarang yang cari diskonan dulu. Nah ini disebut dengan counter flow heat exchanger. Nah berikutnya kita akan lihat itu ada jenis alat penukar kalori yang lain ya. Ini namanya cross flow ya. Cross flow artinya dia arahnya itu, arah dari fluida satu itu dia bentuknya tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap apa? Terhadap fluida. Jadi apa, terhadap fluida yang satunya ya. Jadi nanti misalnya di sini ada masuk ya, panas yang masuk, aliran fluida masuk, dia akan melewati ini, cup ini loh, yang ini. Jadi dia akan melewati cup pipa-pipa kecil ini ya. Kalau fluida yang satunya itu dia nanti tegak lurus ya, tegak lurus atau cross flow dari kiri ke kanan gitu, dari kiri ke kanan. Nah ini kita lihat ya, yang A ini, yang gambar A ini disebut dengan convein atau apa ya, kalau Anda perhatikan di sini kan ada plat-plat itu ya di sini ya. Nah, plat-plat yang berbentuk persegi itu dia nanti akan mengatur aliran yang cross flow ini gitu ya. Ini kan aliran cross flow ini sehingga dia tidak bisa bergerak ya. Jadi dia tidak bisa bergerak ke sini ataupun ke sana gitu. Jadi dia tidak akan mix ya dalam arah ini ya, dalam arah Y-nya. Jadi begitu dia masuk di antara plat-plat ini, dia akan bergerak ke kanan yang tidak akan bergerak arah Y ya. Jadi dia bergerak kanan atau mengikuti sumbu X-nya. Sumbu X-nya yang makanya disebut dengan cross flow heat exchanger. Nah, sementara kalau yang B ini itu cross flow juga ya, tapi fluidanya ini dia bisa bergerak juga. Ini fluidanya itu dia bisa bergerak mengikuti arah panah ini ya, mengikuti arah panah ini searah sumbu Y gitu, searah sumbu Y. Ya, di sini dia sebut dengan mix cross heat exchanger. Nah ini di sini cup-cupnya nih yang dibedakan hanya karakteristik ya dari aliran cross flow-nya aja. Jadi kalau yang kiri ini dia unmix, yang kanan dia mix gitu. Nanti kita lihat contoh berikutnya ya. Nah ini jenis alat penukar yang disebut dengan cell tube. Kok nggak bisa ya, shell and tube. Ini termasuk jenis unsur yang apa, jenis alat penukar kalor yang populer ya. Jadi kita sering lihat ya bentuk alat penukar yang seperti ini. Nah shellnya itu, ini tuh cangkang luarnya gitu ya. Jadi ini cangkang luarnya sebagai shell ya, kemudian tube-nya itu yang ada di dalam, bagian dalam itu yang kecil-kecil itu ya. Nah, ini berbentuk pipa kecil. Nah aliran dari fluida itu dia ada yang melewati tube yang masuk dari sini ya, alirannya itu
bawa laptop. Dari sini kemudian masuk Bulan depan. mengikuti arah panahnya ini gitu ya. Lah ya kalian udah pada Dia pulang. masuk cupnya lalu ke pipa kecil terus akhirnya keluar di sini. Seminggu sebelum ujian. Yang pengen nonton gitu. Kemudian fluida yang kedua ya itu masuk lewat dari sini juga ya. Melalui ini kan fluida 1, fluida 2 gitu ya ini di sini. Nah, dia nanti akan terus masuk terus nanti akan alirannya itu akan mengikuti panah yang ada di sini nih yang panjang-panjang ini. Nah, dia bisa bergerak ke bawah terus diputar lagi ke atas ke bawah ya karena ini kan ada ininya, ini ada baffle-nya ini. Jadi baffle ini dia yang membantu supaya si aliran fluida di selnya itu nanti dia bergerak ke bawah, ke atas, balik lagi gitu ya. Fungsinya apa? Untuk memperbesar laju perpindahan panasnya ya. Jadi kalau kita desain nanti sebuah alat penukar kalor itu salah satu tujuannya itu adalah supaya apa? Supaya laju perpindahan panasnya itu nanti maksimal gitu. Ya, nanti kalau fluida dalam shell itu keluar ya di sini keluar. Ini kan ada inlet, ada outlet ya. Jadi baffle-nya itu dia akan mengontrol. Si baffle ini dia akan mengontrol atau mengarahkan aliran fluida ini di dalam shell-nya. Ya, jadi si baffle ini juga nanti bisa membuat desainnya itu juga lebih rigid lagi gitu. Ya, secara mekanisnya itu. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk mengurangi vibrasi ya. Nah, jadi karakteristik dari shell tube ini direpresentasikan oleh jumlah selnya. Ini selnya di sini ada banyak ya, ada beberapa. Nah, kalau yang digambar ini shellnya jumlah selnya itu ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa. Kita lihat di yang sebelahnya. Di sebelah kanan gambar ini yang atas ya. Ini yang mempunyai satu shell. Dia hanya mempunyai satu shell. Tapi aliran di dalam tube-nya itu ada 2. Ini nggak terlalu kelihatan, nanti di zoom lagi mungkin ya. Jadi ini saya ambil dari buku ya. Nanti kalau bisa lebih lengkapnya Anda bisa baca bukunya. Nah, kemudian jenis yang lain lagi. Ini ada heat exchanger yang juga dilengkapi dengan compact dengan sirip-sirip ya, dengan sirip-sirip yang digunakan untuk meningkatkan luas area perpindahan panasnya. Jadi ini ada istilahnya itu fin ya. Itu bentuknya bisa flat atau juga yang ini ya. Ini bisa flat atau juga bisa bulat-bulat. Ini yang flat, yang bulat. Nah, di sebelah kanan ini ya, ini yang bulat. Nah, kemudian di yang ini, yang bawah ini, yang D ini yang punya single pass. Ini juga dilengkapi dengan fan jenis yang flat juga. Ya, fluidanya dia nanti akan melewati sini ya, dia akan bergerak di sini kiri kanan gitu ya, kiri. Nah, satunya nanti dia akan bergerak masuk ke layar sini, masuk lewat ke sini. Nanti kalau Anda baca bukunya mungkin akan lebih ini lagi ya, punya visualisasi yang lebih ya. Ini kurang jelas ya. Nah, untuk meningkatkan laju perpindahan panasnya ya, pasnya itu nanti lintasannya itu juga bisa kita putar-putar sebenarnya ini. Ya, yang di E ini ya, ini tuh kalau ini kan cuma satu arah ya, satu arah gerakan. Nah, kalau di yang E ini
ini bisa masuk dari sebelah sini kiri gitu ya. Kemudian nanti diputar balik lagi. Begitu juga dengan fluida yang ada di sisi sini ya. Ini bisa diputar balik lagi menuju ke kita, terus putar lagi ke sana. Nah, ini merupakan salah satu jenis alat tukar kalor yang disebut dengan compact tube atau compact heat exchanger ya. Jadi dia mempunyai luas perpindahan panas yang besar. Ini biasanya dipakai untuk ini satu fluida yang fasenya itu berupa gas ya. Jadi massa jenisnya itu kecil. Sehingga laju perpindahan panasnya nanti bisa ditingkatkan dengan menambahkan ini fan-fan yang ada di sini. Nah, ini sebagai pengantar apa namanya jenis-jenis alat penukar kalor ya yang biasanya nanti akan kita temui di dalam industri ya, kalau Anda bergerak nanti atau bekerja di industri yang menggunakan heat exchanger ya, ini pengantar aja nih jenis-jenisnya tadi ya, ada beberapa ya. Ada cross flow, ada shell and tube ya, kemudian ada compact tube. Oke, untuk selanjutnya kita akan beranjak kepada pembahasan koefisien pindah panas secara keseluruhan. Ya, nah, akan banyak ketemu dengan rumus-rumus lagi ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan koefisien secara keseluruhan pindah panas ya pada alat penukar kalor atau penukar panas. Nah, kenapa kita perlu menganalisis koefisien perpindahan panas ini ya? Karena nilai U ya, U di sini ya, nanti kita akan lihat dari suatu alat penukar kalor itu nanti akan menentukan jumlah panas yang dapat terjadi. Jadi kalau di bab sebelumnya kita sudah bahas gitu ya bahwa laju perpindahan panas itu mungkin nanti bisa dibaca lagi ya di slide di PPT yang sebelumnya itu sudah ada, nanti bisa dicek lagi. Lihat aja di tek-tek kan video sama nggak? Ya, jadi banget jir. kita sudah bahas kan laju perpindahan panas itu kan sama dengan luas ya. Ini luas A, luas dari perpindahan panas itu ya, kemudian dikalikan dengan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan ya. Ini U ini adalah perpindahan panas secara keseluruhan, koefisien pindah panas secara keseluruhan dikalikan dengan delta T. Nah, begitu juga nanti di suatu alat penukar kalor, nanti si U ini nanti juga akan menentukan ya besaran dengan nanti akan kita bahas tentang LMTD tadi ya di topik berikutnya. Nah, misalnya kita mempunyai alat penukar kalor itu ya punya dua fluida. Jadi di sini ada dua fluida contohnya ya. Jadi ada fluida sisi panas dan fluida sisi dingin. Nah, itu dia akan dipisahkan oleh suatu dinding ya. Jadi kita punya rumusan di sini, rumusan koefisien perpindahan panasnya itu di persamaan ini 11/1A. Jadi ini 1/1 per UA ya. 1/UA sama dengan 1/U ya, 1/U kali A di sisi dingin ya. Nah, C itu kan di sini kan UC ini cold gitu ya, dingin. Sama juga dengan 1 dibagi Bandung tercipta di 1 dibagi U kali ini ya, A di sisi fluida panasnya. Jadi sama dengan ini yang pertama ini ya, yang ini kontribusi dari fluida bagian dingin ya. Kemudian
tahanan thermal konduksi di dalam dinding yang dia memisahkan dua fluida ini adalah tahanan thermal ya di sisi fluida panasnya. Nah, sekali lagi kita perhatikan. Jadi nanti saat menghitung U kali A ini nggak masalah ya. Nanti basisnya dia apa namanya sisi dingin atau sisi panas ya. Asal U itu samaannya itu sama ya. Misalnya kalau pakai sisi dingin ya itu berarti UC kali AC gitu ya. Nah, itu sama ya, itu perkaliannya ya. U kali A itu sama dengan U kali A yang ada di sisi dingin di sini. Nah, sementara kalau individu misalnya U di bagian dingin itu belum tentu ya sama dengan U di bagian panasnya. Tapi kalau perkalian ya itu sama gitu. Yang menang lu 2 tahu. Nah, kemudian di bab sebelumnya juga sudah kita bahas ini ya. Kalau Anda perhatikan di sini ada ini yang bawah ini yang ada R. Ini ada tambahan tahanan thermal ya. Jadi ada RF double dot yang ini di atasnya ini RF double dot itu dia adalah Kota kosong kan. ya. Tapi 207 Purwokerto Barat tuh yang nomor 1 ini sama satunya lihat Kerjasari. FC Iya, kalau nggak salah Kerjasari. Gara-garanya tuh ada penyongsong serangan fajar yang bagi-bagi. Nah, daerahku tuh itu simbol apa, untuk bojone bidan yang turunan. bagi-bagi. Dia Jadi di bagian akhirnya pada pernah kata di ini tadi tambahan cara keseluruhan di apa efisien ya laju perpindahan panas Mangga Indramayu. Iya, kamu pilih Indramayu. pakai itu detektor gua. Apa tapi gua bikin itu ya? Ntar aku bikin. Gue sayang. Udah. Gue ininya aja. double dot tadi ya sudah Detektor gue ini buah jenis apa? Tapi punyaku tahu kan ya yang pas Ando itu dia bilang Apa aja gue ini. gue semua buah yang di supermarket yang pas Ando bilang itu tambah sama sinar dan soal Inframerah. kemudian ini koefisien perpindahan kayak alat penukar kalor ya misalnya kalau ini water Juga heran sih anu wong bekas. air panas itu fluidanya itu air jadi maka ini umumnya sedang panas ya dia Bekasi ya yang air dan minyak ya air ke 10 meter juga ada juga ini hanya sebagai informasi menentukan penilaian terkait dengan atau LMTD kita kan kami dananya ya kita ikut ini contoh soal biasanya soal cerita ya. Nah ini kita sedang mendesain suatu alat exchange ya.
goyang-goyang. Bukan yang gini-gini. Perpindahan panas total gitu ya dengan temperatur fluida sisi mas keseluruhan. Jadi misalnya ya kita bisa ada ya Memang kapan dia kan? yang panas. Karet apa? Cari loh. Karet apa yang Nah, itu fluida yang panas itu kan ada bergerak ya dari kiri, ini kan dari kiri ke kanan. Ya. Jadi bagian apa dengan laju aliran massa ini adalah m dot ini di sini. tapi emang dia karet. Ini ada m dot h kalau nanti diperbesar ya. Nah, nggak jelas juga. Jadi itu M atasnya itu ada titiknya gitu. Ada titik-titik, ada titiknya. Terus ada ini. Apa ya yang rantinanya? Ini ya M Tapi dot yang di bapaknya tuh beda. H. Kalau persekan tuh berkurang 1 siapa ya? Jadi M dot H ini kemudian di sini juga ada I. Ini merupakan energi ya, energi dalam atau entalpi. Ya, jadi entalpi itu masuk dia kan punya temperatur tertentu ya. Kemudian ini dari sisi keluarnya. Kemudian fluida bagian dinginnya kalau yang di bawah ini juga mengalir juga dari kiri ke kanan. Termasuk juga penukar kalor ini yang jenis paralel. Jadi paralel flow heat exchanger kalau ini. Jadi ada perpindahan panas dari fluida panas ya di sini ke fluida dingin. Ini kan tadi yang panas ya, yang panas yang atas. Ini ada panah ke bawah. Jadi ini menjelaskan bahwa ada perpindahan panas dari fluida panas ke fluida yang dingin ya. Kemudian ini skema titik-titik yang di bawah ini ataupun yang atas itu mengasumsikan tidak ada perpindahan panas dari alat penukar kalor ke lingkungan sekitarnya. Ini, yang ini dan yang ini. Jadi perpindahan panasnya itu hanya terjadi dari fluida panas ke fluida dingin saja, ya. Nah, dari keseimbangan energi kita sudah bahas sebelumnya, ya. Ini ada persamaan ini. 11.6 itu kan ini ada Q sama dengan M dot kali I, ini I, ini yang ini I sisi masuk ya, sisi masuk yang di sini, yang ini, kemudian dikurangi sisi I yang ini, yang bagian keluar. itu apa sih? Oh, berarti itu scan fotonya ya. Memori. Ya, jadi M-nya itu M dot kali perubahan entalpi. Nah, ini nanti akan sama ya atau balance dengan laju perpindahan panas yang diterima oleh fluida dingin mengikuti persamaan yang ini 11.7 ini. Tapi terserah sih. Kalau nggak sama banget nggak apa-apa deh. Soalnya kayaknya semua Jadi abstrak kayaknya M kalau dot sama C ini yang di bawah kali entalpi bagian luar ya. Di bagian keluar dari fluida dingin dikurangi dengan entalpi di bagian dari fluida dinginnya. Nah, kalau kita asumsikan panas spesifiknya itu di sini adalah konstan. Tuh,
Fajrul kayaknya Oh punyanya ya. enggak sih? Bukan, dia tuh punyanya siapa ya? Dia tuh sampai nama ini ya, dia nggak ganti. Oh, kalau gue sama Dila Jir, padahal kan gue punya Sesa kan. Nah, terus habis itu Nah, jadi gue dari baru dapet persamaan dari Sera. 11.6a Nah, terus gue minta nomornya dia. kita bisa substitusikan ya, atau kita ubah persamaan ini menjadi ini. Untung aja buka ini. Jadi I-nya atau delta I-nya nanti kita ganti dengan nilai CP ini. Ini kan I di sini ya. Nanti kita ganti dengan CP dikali delta T. Siapa Nih. ya angkatan 21 lah. Pokoknya dia tuh panitia Kok jadi nggak bisa dihapus ya? Nah, gue lihat nih kan punyanya Sesa. Nah, Sesa tuh sumbernya dari itu. Sama plak ketik plak apa sih? Ya, begitupun juga dengan yang persamaan ini 11.7a itu nanti kita ubah ke persamaan 11.7b. Ya, nanti diganti korelasi antara panas spesifik nanti dikali dengan temperatur. Ya, ini kita juga bisa tarik untuk mengetahui ini di sini hubungan antara Q ini gitu ya dengan persamaan delta T. Nah, delta T itu delta antara fluida panas dengan fluida dingin ya di persamaan yang bawahnya 11.8. Nanti akan kita turunkan bagaimana hubungan antara Q dan delta T. Yang ke TU UT sama. Oh iya, Sapang Utang. Oh, kok kayak gini terus ya? Cara menghapusnya gimana ya? Nah, aku tuh modifikasi dari si itu doang. Dari siapa? Namanya? Sesa. Kan Sesa tuh dari apa ya? Oke, jadi laju perpindahan panas ini sekali lagi perlu kita tahu ya hubungan antara dengan persamaan yang tadi saya tuliskan lagi di sini 11.8 karena delta T-nya ini kan nanti bervariasi dari titik masuk sampai keluar ya, baik di sisi fluida yang panas tadi ya di sini maupun fluida yang dingin. Jadi perlu kita gunakan persamaan laju ini, jadi si Q-nya itu nanti sama dengan yang ini ya, Q-nya itu sama dengan UA kali delta T M. Ini yang perlu kita cari nanti. Nah, deltanya itu dalam bentuk apa ya untuk alat penukar kalor. Nanti kan kita lihat contoh soalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa diikuti? Halo? Kita absen dulu aja ya. Bentar. Cakep banget kayak Vita. Tujuh 79. Ini untuk yang kelas A dulu. Kelas A. Bilang. Telepon. Aisyah. Kalau nggak, Say. Itu aja deh, Cel. Nggak mau. 581 875 875. Kok kayak gak jalan itu? Apanya yang jalan? Iya. Waktunya, detiknya. Kowe anjing. Ganjil. Kok nggak jalan? Cai. Kok nggak jalan? Punyamu jalan nggak? Detikannya. Lu langsung join. Pada join tuh dari 78 jadi 81. Jalan. Sekarang enggak jalan. Nih.
nggak bisa lagi. Sini ngomong. Reconnect.